Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ke Healthy Corner. Dr. Agus, tadi kita di segmen sebelumnya membahas mengenai kalau petugas nakes kita terlanjur kurang memakai APD lengkap. Iya. Jadi ada protokol khusus yang harus dilakukan. Bu ini menyampaikan kalau perlu kemudian isolasi mandiri, ya saya kira perlu diistirahatkan tanpa mengurangi haknya. Nah ini saya kira penting ya, bahwa Muhammadiyah tentu sangat berpihak kepada nakes kita. Jadi kemudian tidak hanya diistirahatkan tanpa diberikan hak, tapi ada hak yang tetap menyertai. Nah, kembali ke Dr. Agus. Selain menggunakan APD untuk menjaga agar nakes kita tidak gampang tertular, itu menurut beberapa referensi kan harus olahraga. Ya, nah, kira-kira nakes kita ini punya waktu nggak untuk berolahraga? Iya. Mungkin nanti harus ada jam olahraga. Senam bersama para nakes itu ya diinisiasi oleh rumah sakit itu ya. Boleh saja, itu bagus, sangat bagus, karena olahraga ternyata bisa meningkatkan imunitas. Ya. Yang dengan olahraga juga akan mengurangi stres. Ya, itu penting. Stres, kalau stres kan imunitas juga akan turun. Sehingga saya yakin kalau nanti ada jam olahraga bagi yang nakes itu ya sangat menggembirakan dan bisa untuk refresh ya saya kira, dan itu bagus saya kira. Ya, diantara kemudian nakes kita ini kan hampir keseharian ya hidupnya di dalam ruangan, ber-AC gitu ya, dingin, mungkin lembab dan sebagainya. Dan ini sebenarnya paling disukai oleh virus ya? Betul. Dan sebetulnya Indonesia punya kelebihan, kita di negara tropis ya, di mana virus ini punya kelemahan di negara-negara yang beriklim tropis. Harusnya kita bisa gunakan. Nah, tadi olahraga saya kira menjadi salah satu hal yang penting, yang bisa kita lakukan sebetulnya itu ya. Untuk meningkatkan tadi ya imun kita ya. Sistem imun kita. Selain olahraga, apalagi Dr. Agus untuk meningkatkan imun itu? Ya. Pola makan saya kira juga penting ya. Pola makan yang bergizi itu menjadi penting. Tadi dukungan masyarakat pada rumah sakit untuk menyediakan bahan makanan pada teman-teman petugas rumah sakit itu sangat-sangat membantu, dan itu juga selain untuk meningkatkan semangat teman-teman juga bisa meningkatkan asupan yang bergizi bagi nakes-nakes yang berada di lini terdepan. Karena penting sekali ini pola makan yang betul-betul sehat sebetulnya, sehat dan bergizi, bukan asal makan begitu ya. Ya, di RSMA sendiri kalau kita lihat, apakah tadi beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan imun ya, ada olahraga. Gimana Bu? Tadi Dr. Agus, itu ada olahraga bagus saya kira ya. Iya. Jadi mungkin sebelum mulai olahraga dulu gitu ya. Silakan Bu ini. Di RSMA sendiri, sepanjang yang saya tahu, itu sejak awal kita menangani COVID ini, salah satu perhatiannya adalah bagaimana staf kita itu terlindungi. Salah satunya itu. Nah, pemberian makanan tambahan bagi staf yang menangani COVID langsung. Ini hampir semua rumah sakit mengadakan itu. Kemudian yang kedua, vitamin. Pemberian multivitamin. Nah, vitamin ini alhamdulillah juga kembali banyak dukungan masyarakat juga yang memberikan vitamin. Bahkan dari obat juga ada yang mendonasikan vitaminnya yang kita memang berikan kepada staf untuk tadi yang seperti Dr. Agus sampaikan. Upaya itu merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan imunitas dari staf di RSMA. Dan itu sudah berjalan, termasuk klinik saya kira ya Bu. Iya. Baik, kita kembali ke selain olahraga kemudian nutrisi. Sebenarnya ada apa kalau di manajemen RSMA, apalagi yang dilakukan selain itu Bu ini? Menurut saya terutama terkait dengan tadi menurunnya kekebalan tubuh karena faktor psikis. Mungkin karena salah satunya ya, basicnya rumah sakit Muhammadiyah itu adalah rumah sakit keagamaan. Jadi faktor spiritual itu juga hal yang mempunyai peranan besar. Jadi mungkin pemantapan rohani atau apa ya, semacam penegasan bahwa ini merupakan jihad kemanusiaan. Tidak banyak yang mungkin mempunyai kesempatan seperti ini. Nah, ini berkali-kali ditegaskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa ini kesempatan untuk jihad kemanusiaan. Nah, ini juga memberi arti tersendiri. Betapa melihat mereka itu bersungguh-sungguh dalam melayani pasien. Kemudian bila pasien itu pulang dengan
swab yang negatif, itu rasanya seperti kita yang negatif ya. nih. Senang banget ya. Senang sekali kayak gitu ya. Nah, ini mungkin juga merupakan hal yang mau tidak mau kita sadari bahwa itu juga akan meningkatkan imunitas. Ya. Ini menarik ya tentang spiritual, Dr. Agus ya. Apakah memang kemudian kalau kita hubungkan dengan upaya mencegah COVID pertama di petugas Yankes, spiritual tadi, apakah sangat signifikan untuk kemudian ikut menjadi bagian dari upaya mencegah penularan COVID ini, Pak Agus? Sangat mendukung dan sangat berarti sekali. Jadi sistem imun kita itu seperti apa yang kita inginkan sebetulnya. Jadi dia itu bisa kita perintah gitu ya. Dan kalau kondisi kita itu dalam kondisi secara mentalnya bagus, insya Allah sistem pertahanan tubuh kita juga ikut bagus ya. Bayangkan aja kalau negara ini kacau di ininya ya, tentaranya juga ikut kacau kan. Kalau negaranya nanti aman, tentram, damai, tentaranya itu ya juga lebih kuat. Ya. Nah, untuk itulah mengapa penting ini menjaga spiritualitas ini pada nakes-nakes kita ini, agar betul-betul mentalnya ini terjaga dengan baik. Insya Allah dengan tidak stres, ini nanti sitokin yang akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuh kita akan bisa kita minimalisir, sehingga resiko untuk terinfeksi juga bisa kita minimalisir ya. Ya, baik, terima kasih Dr. Agus. Karena waktu juga, Dr. Agus mohon berkenan untuk disimpulkan. Lalu sebenarnya bagaimana sih yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit dan di klinik terkait dengan usaha untuk menghindari penularan COVID ini? Mohon untuk statementnya, Dr. Agus. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman tenaga kesehatan yang berada di klinik maupun di rumah sakit dimanapun saja berada, tetap lakukan prinsip-prinsip untuk universal precaution. Bagaimana kita menggunakan APD dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya. Lakukan triase dengan baik pada seluruh pengunjung rumah sakit agar resiko penularan juga bisa kita minimalisir. Dan yang terakhir, tetap semangat bahwa ini jihad kemanusiaan bagi kita tenaga kesehatan agar sistem imun kita juga cukup baik. Insya Allah kalau kita semangat dan Allah meridhoi, insya Allah kita bisa menangani infeksi ini dengan baik. Baik, terima kasih. Bu Eko ini, Rumah Sakit Muhammadiyah 75 sementara dan mungkin nanti akan naik terus. Klinik pun mungkin saya kira tidak sedikit yang sebenarnya terlibat dalam penanganan ini walaupun tidak tercatat dan tidak terdokumentasikan. Kira-kira apa yang harus dilakukan Rumah Sakit Muhammadiyah dan klinik agar kita bersama bisa menghindari penularan COVID bagi tenaga kesehatan di RSMA dan klinik? Monggo Bu Eko. Terima kasih Mas Budi. Seperti yang Dr. Agus sampaikan, secara umum adalah apa yang Dr. Agus sampaikan tadi itu berlaku juga untuk klinik Muhammadiyah Aisyah. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan bagi teman-teman di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah dan di klinik Muhammadiyah Aisyah adalah sabar, ikhlas, dan berserah diri. Nah, ini yang menjadi pegangan bagi kita melakukan upaya dengan semestinya sesuai protokol dan dengan menghadapi ini dengan sabar, ikhlas, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin satu hal lagi ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, tetaplah di rumah, ya, stay at home. Kemudian jaga physical distancing. Kalau tidak perlu sekali, jangan keluar rumah. Dan kalau keluar rumah, gunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian yang ketiga adalah cuci tangan. Ya, dan yang keempat, kalau berhadapan dengan petugas kesehatan, katakanlah dengan jujur. Karena kejujuran ini akan melindungi kita semua, baik masyarakat dan petugas kesehatan maupun pada diri sendiri. Kemudian satu hal lagi, mungkin kalau boleh, itu kepada pemerintah. Kami sangat berharap, karena kami di rumah sakit, terutama yang di manajemen, ini sangat berharap pemerintah itu mampu mengontrol APD ini, sehingga harganya bisa normal dan mudah juga didapat, sehingga masyarakat baik petugas kesehatan maupun masyarakat yang lain itu juga terlindungi. Itu saja, mudah-mudahan dengan upaya-upaya tersebut tadi kita semua terlindungi. Amin ya.
Baik, terima kasih Dr. Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam Magister Sains, dan Dr. Eko Rini Listiawati, Magister Manajemen Rumah Sakit, atas kesediaannya untuk berbagi di Healthy Corner kali ini. Dan nanti kita undang lagi di acara ini, Dr. Eko Rini, Dr. Agus. Siap, insya Allah. Nanti. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, jadi kira-kira demikian tema kita kali ini. Kita bahas secara tuntas bersama dengan dua narasumber kita tentang menghindari penularan COVID pada petugas kesehatan di rumah sakit dan juga di klinik. Ada catatan yang menarik tadi yang disampaikan oleh Dr. Agus dan Dr. Eko Rini. Yang pertama adalah tentu penggunaan APD pelevelan. Jadi ada level 1, 2, 3 ini yang mesti ditegakkan sebagai bagian dari upaya untuk menghindari COVID. Yang kedua adalah meningkatkan imun. Ada olahraga, ada nutrisi, ada gizi, dan jangan lupa spiritualitas. Jadi ini penting sekali, spiritualitas ini sangat penting sekali untuk juga menjadi peningkat imun di dalam diri kita. Dan Muhammadiyah telah melakukan itu. Maka kemudian di Rumah Sakit Muhammadiyah seperti yang disampaikan Bu Eko ini, ada bagian kerohanian atau al-Islam, kemuhammadian yang selalu memberikan edukasi untuk spiritualitas bagi tenaga kesehatan. Kiranya demikian, dan utamanya adalah stay at home, jujurlah pada tenaga kesehatan, maka insya Allah kita semua akan menjadi bagian dari penggerak mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih, kita kembali di hari berikutnya, di tayangan Healthy Corner berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.